Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya nafas ini. Alhamdulillah, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Pada kesempatan ini, dalam keadaan sehat walafiat, pribadi akan menyampaikan makna perjalanan rohaniah dalam mengamalkan metode zikir nafas sadar Allah. Pada hakikatnya, kita belajar ketuhanan bukan untuk berteori, namun kita harus berbanyak praktek atau laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perjalanan rohaniah itu bukan dengan teori atau dengan perbandingan atau referensi-referensi dari kitab satu ke kitab yang lain. Namun pada hakikatnya, laku pribadilah dalam mengamalkan suatu metode atau cara menuju Allah yang maha qadim. Kita itu harus berbanyaklah laku dalam keseharian kita, karena suatu problem yang membuat atau menghambat perjalanan rohaniah itu terlalu banyak berteori, apalagi mereferensi dari kitab satu ke kitab yang lainnya. Bukan itu yang Allah harapkan, tapi perjalanan rohaniah dengan metode zikir nafas dan mengikuti nafas yang keluar masuk secara alami. Kita sadari bahwa nafas yang keluar masuk itu adalah atas kehendak Allah, dan siapa yang menyaksikan keluar masuknya nafas itu? Ya, itulah sang jiwa yang bertugas atau yang punya amanah untuk menyaksikan keluar masuknya nafas, gerak-geriknya jasad kita. Karena jiwa itu tidak pernah berbohong, dan sang jiwalah yang dikasih amanah untuk mengamati, mengawasi, serta memonitoring perjalanan rohaniah kita ke alam ilahiyah. Dan di situ menyaksikan dan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiadalah diri yang terperi, hanya sejati, yaitu jiwa dan ruh. Itu adalah suatu kedaulatan. Jiwa itu yang menyaksikan dalam perjalanan rohaniah kita ini, dan ruhlah yang mendorong dan memberi kehidupan kepada yang hidup. Ya, itulah Al-Hayat. Siapa Al-Hayat? Al-Hayat adalah yang menghidupkan seluruh organ tubuh kita dan jasad kita. Hakikatnya yang menggerakkan atas kuasa Allah dan kehendak Allah, maka terjadilah suatu kehidupan dan hiduplah kita ini. Maka dari itu kita sadari bahwa nafaslah yang memberi kehidupan dan penghidupan seluruh organ tubuh kita dan gerak langkah kita. Karena nafas adalah sumber daripada sumber yang Allah berikan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini.
Karena apa? Tanpa kita sadari dan tanpa kita meluaskan kesadaran kita terhadap napas. Sebalik napas adalah hakikat. Sebalik napas adalah suatu perjalanan rohania yang bakal sampai untuk menyaksikan yang memberikan kita napas. Setelah kita lama belajar metode zikir napas karena ingin mencapai puncak ketuhanan, haruslah kita istiqomah dan selalu beramanah dan selalu menunaikan segala perintah-perintah Allah yang diamanahkan kepada kita sebagai hamba yang bertakwa. Dengan belajar metode zikir nafas sadar Allah, kita sebagai hambanya harus benar-benar istiqomah dan benar-benar menunaikan segala amanahnya. Karena dalam perjalanan rohania itu bukan sekedar berteori atau mereferensi dari kitab satu ke kitab yang lainnya, akan tetapi kita laku dalam keseharian kita. Kalau bahasa Arabnya itu suluk, nah ikhlas perjalanan rohaninya menuju alam ilahiyah. Karena apa? Sesuai dengan Al-Quran, bertauhidlah kepada yang esa dan mengesahkanlah kepada yang suci. Maka disitulah letak kehambaan kita sebagai manusia yang diberi kelebihan dan kesempurnaan akal dan pikiran. Maka berakallah manusia itu untuk mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki. Dengan akal itulah kita diamanahkan untuk menimbang perbuatan yang salah dan perbuatan yang benar, bukan untuk diagungkan lagi. Akal inilah sebagai penerima antara baik dan buruk. Maka hakikat manusia itu adalah suatu mainan bagi Allah dan diberi peran-peran yang sesuai dengan amanahnya masing-masing. Dengan belajar metode zikir nafas sadar Allah, sadarilah semua ruang lingkup kehidupan kita, gerak dan gerik langkah kita, keluar masuknya nafas kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perasaan kita, pembicaraan kita, semua itu menjadi satu. Sadar bahwa semuanya ini adalah atas kehendak dan kuasa Allah. Karena hakikat kita sebagai manusia dan hambanya tiada berdaya tanpa dayanya, tanpa upayanya. Dengan bahasa Al-Qur'annya, la haula wala quwata illa billah. Nah, tiada daya dan upaya, hanya upaya Allah dan diupayakan oleh Allah. Hakikatnya kita ini tidak bisa apa-apa tanpa dibisakan oleh Allah. Bagaimana caranya untuk memaknai dalil la haula wala quwata illa billah? Cukup disadari dan menyadari bahwa Allah itu maha dekat. Jangan dicari. Kalau kita sudah yakin, ya yakinlah, sadari bahwa Allah itulah yang menggerakkan seluruh makhluk ciptaannya yang ada di muka bumi ini.
Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat dan menambah wawasan dalam belajar ketuhanan atau bermakrifatullah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati saudara-saudara. Akhiri mukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 76.